Oke, baik ibu-ibu. Selanjutnya kita pembahasan langkah keempat dari pembahasan modul ketiga ini, kesehatan dan gizi, atau di sesi kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Langkah yang keempat yang kita akan bahas ini adalah tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan juga lingkungan. Ya, pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Oke, sebelum kita panjang lebar membahas tentang tentang langkah keempat ini, langkah baiknya saya kasih beberapa materi yang ya biar ibu-ibu bisa sekilas membaca ya, jadi tidak banyak yang saya sampaikan, tapi ibu juga bisa membaca dan juga bisa memahami secara sendiri ya. Oke, dipegang ya. Satu-satu. Oke, ini adalah beberapa pembahasan penting dalam pembelajaran pada langkah keempat di sesi 10 modul 3 ini. Tapi sebelum kita lanjut materinya, saya coba untuk menayangkan film pada ibu-ibu. Nanti ibu-ibu simak dari film yang nanti saya putar ini, perhatikan dengan baik. Kemudian nanti ya ada sesi tanya jawab Bu ya, makanya mohon disimak nih apa yang ibu-ibu perhatikan dari film yang nanti kita akan putar ini. Ibu-ibu ambil kesimpulannya. Nanti beberapa hal ya saya akan coba tanyakan kepada ibu dari film yang kita akan putar ini. Ya, mohon maaf ini laptop ya, infonya enggak ada, jadi kita pakai laptop aja, mudah-mudahan lihat jelas ya. Dengar ibu? Ya. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita membuat penyakit mengancam. Penyakit yang terlihat, tapi mudah sekali menyebar di antara anak-anak kita. Dan penyakit yang tadinya nampaknya tidak berbahaya dapat berubah berbahaya bila tidak ditangani secepatnya. Penyakit seperti diare dan demam berdarah bisa diobati. Setiap orang, keluarga atau masyarakat dapat menolong dirinya melawan penyakit dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Oke, Ibu sudah jelas ya? Sudah bisa kira-kira bisa mengambil kesimpulan dari tayangan singkat film tadi ya, tentang kebersihan atau pentingnya memperhatikan kebersihan, terutama adalah diri dan juga lingkungan. Diri itu ya kita sebagai individu, juga lingkungan kita itu ada siapa saja ya, terutama adalah anak-anak kita, seperti itu. Karena kita tidak bisa secara standby full time untuk mengawasi anak-anak kita bermain, khususnya dalam bermain ya. Maka penting dalam hal ini kita harus memperhatikan tentang kebersihan di lingkungan kita atau diri kita sendiri. Oke, setelah kita tadi menayangkan film, saya akan coba tanya sama ibu-ibu ya. Saya tanya sama ibu-ibu yang bisa menjawab ya, sok silakan ya. Jangan malu-malu ibu, jangan malu-malu, jangan takut-takut, salah ya nggak apa-apa, nanti kita evaluasi bareng-bareng ya. Oke, yang pertama pertanyaan yang, mohon maaf ya, saya sambil berdiri ya, ya sambil saya menunjukkan flip chart yang ada di sini ya. Saya coba tanya kepada ibu-ibu, siapa yang akan jawab. Apa yang kita lihat tadi ya, yang kita lihat atau dengarkan dari film yang tadi kita sudah tonton ya. Ada yang bisa jawab ibu-ibu? Siapa yang mau jawab? Jangan takut ibu. Ibu Sofi ya, iya Ibu Sofi. Pentingnya menjaga dan memperhatikan kebersihan. Pentingnya menjaga dan memperhatikan kebersihan. Yang kemudian pertanyaan kedua tadi ibu dari Ibu Sofi. Sekarang pertanyaan kedua, kenapa harus
menggunakan sabun. Tadi kan ada ya film ya, di film itu cuci tangan atau ketika bersih-bersih itu harus pakai sabun ibu-ibu. Kenapa itu? Ada bisa jawab? Ada yang mau jawab? Iya ibu. Karena sabun itu mempercepat, menghilangkan, dan mematikan bakteri atau kuman. Iya, jadi sebenarnya cukup ya, cukup dengan air bersih pun cukup, kuman itu akan hilang. Tapi alangkah lebih baiknya supaya bukan hanya mengalir tuh kuman tuh hilang, mengalir, tapi juga kuman itu mati atau mematikan kuman dengan menggunakan sabun. Pertanyaan terakhir yang ketiga dari film yang tadi sudah diputarkan, kapan saja kita harus mencuci tangan pakai sabun? Cuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun. Kapan itu? Bu Kesli ya? Iya, ketika akan melakukan aktivitas yang menggunakan tangan sebagai alat utama. Jadi ketika melakukan aktivitas apapun menggunakan alat utamanya adalah tangan, maka kita harus cuci tangan terlebih dahulu, terlebih dengan menggunakan sabun. Karena kenapa ibu-ibu? Tangan yang lebih diutamakan, karena tangan ini makan pakai tangan, bersin kita nutupi pakai tangan, garuk-garuk pakai tangan, ngucek-ngucek mata pakai tangan, bersalaman pakai tangan, kita mau ngangkat anak-anak kita menggendong pakai tangan. Maka tangan yang lebih utama ya, yang paling utama, karena melakukan aktivitas segala hal yang kita lakukan utamanya adalah menggunakan tangan. Nggak ada tuh mau makan ngambilnya pakai kaki ya, nggak ada itu Bu ya. Jadi semuanya pakai tangan. Atau mau nyalain TV, misalnya nyalain TV pakai kaki atau pakai hidung misalkan, nggak mungkin Bu ya. Jadi pakai tangan Bu ya. Nah itu jadi penting Bu ya, penting menjaga kesehatan itu terutama adalah mencuci tangan. Nah, sekilas di sini ada chart yang saya tempel ya. Salah satunya adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Apa itu? Selain tadi yang sudah kita tayangkan tentang anak-anak bermain, menggunakan debu, main tanah dan sebagainya yang memang kita tidak tahu di situ ada kuman atau tidak, tapi kita harus mengantisipasi ya, mengantisipasi. Maka pola kegiatan kita pun yang sering kita lakukan seperti buang air ya, buang air besar, buang air kecil pun sama. Jangan sembarangan, harus di tempat khusus ya, supaya tidak menularkan bakteri-bakteri atau kuman lainnya kepada lingkungan kita ya. Makanya harus di tempat yang tempat khusus ya, jamban khusus seperti itu. Kemudian di sini nih saya sudah tempel, meskipun sudah saya jelaskan, ada pentingnya cuci tangan. Ada cuci tangan ya. Cuci tangan itu langkah-langkahnya ada diatur supaya benar nih kuman yang ada di tangan kita ini total hilang bahkan mati gitu. Jadi tidak sembarangan supaya kuman itu hilang atau mati ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Ya, yang pertama adalah langkahnya nih, kelihatan Bu ya? Ya kelihatan ya. Yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air mengalir, air bersih mengalir. Jadi basahi dulu tuh. Ya, air tangan kita dengan air yang mengalir, tentu airnya air bersih. Kemudian gosok sabun ke telapak, punggung, tangan dan sela-sela jari nih kasih sabun. Jadi bukan hanya di sini aja Bu, di dalam telapak doang, tapi harus di punggung, di sela-sela jari. Ini pun harus kita lakukan dalam cuci tangan. Kemudian bersihkan bagian bawah kuku nih, bagian bawah kuku di sini Bu. Nih kadang kan kuku kita panjang Bu ya, ada kotoran segala macam yang ada di dalam kuku kita. Ini harus dibersihkan. Maka kayak gini contohnya atau kayak gini supaya ujung kuku kita kumannya hilang atau mati. Kemudian bilas dengan air bersih lagi ya, air yang mengalir. Jadi ingat Ibu, cuci tangan itu jangan sampai dikobokan gitu ya. Jadi harus air yang mengalir supaya apa tuh? Ketika ada kuman di tangan kita dibasuh dengan air mengalir, maka kuman itu ikut mengalir, ikut hilang gitu ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan pengibaskan tangan. Jadi harus dikeringkan ya. Keringkan dengan apa? Dengan alat bantu, entah itu apa namanya kalau di rumah tuh? Elap atau apa tuh, keset tangan ada ya, keset tangan, atau tisu yang sekarang kan tisu sekali pakai buang, atau memang dibaskan, dikeringkan dengan kipas angin misalkan supaya nih benar-benar kering ya. Jadi itulah 5 langkah dalam mencuci tangan. Sekali lagi Ibu ya, kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun? Di sini dibahas di garis bawahi tangan, karena tangan ini sekali lagi alat utama kita dalam beraktivitas. Naik motor pakai tangan. Setelah naik motor kita mau makan, tentu nih ada debu segala macam di stang motor, tentu tangan kita masa langsung makan
khawatir ada kuman. Kuman. Karena kuman itu adalah mikroorganisme Ibu. Ya, mikroorganisme. Kecil. Organisme kecil yang memang tidak bisa dilihat secara kasat mata langsung, harus menggunakan mikroskop ya ataupun alat bantu ya. Jadi ya itu harus perhatikan secara teliti. Meskipun dilihat nggak ada kuman, nggak gatel, nggak ada ya. Bakteri itu atau kuman itu termasuk dalam dunia biologi, namanya termasuk makhluk hidup mikroorganisme. Mikro itu kecil, organisme itu kehidupan. Jadi organisme atau kehidupan kecil ya. Jadi selain ada kita nih manusia, kemudian ada binatang, kemudian tumbuhan, ada juga tuh mikroorganisme yang hidup di sekeliling kita yang memang tidak bisa kelihatan, dan itu akan menyebabkan beberapa penyakit, gatel lah, diare ya, ada diarrhea, diare itu apa? Bukan diare, apa diare? Penyakit diare. Iya, BAB terus mencret, bahasa kita namanya mencret, ngising bae. Jadi kita kan namanya ya, ngising bae mencret. Ya, sehingga inilah yang harus kita antisipasi dengan cara hidup bersih. Maka inilah yang harus kita perhatikan, bahwasanya penting memperhatikan kesehatan, kebersihan diri kita dan juga lingkungan kita. Selain tadi mencuci tangan, juga ya sapu-sapu rumah dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami Ibu-ibu? Bisa dipahami ya Ibu. Itulah pembahasan dari langkah 4 di modul 3 ini tentang kesehatan dan gizi, atau di bagian sesi 10 kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Ibu ya. Ya, terima kasih Bu ya.